Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman, hari ini kita bahas soal tes PPDB MTS atau SMP di seri yang ketiga. Soalnya langsung saja sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Volume batu sebesar titik-titik mililiter. Nah, di sini di gambar 1 itu ada batu ya. Di gambar 1 itu ada air dimasukkan ke dalam gelas ukur. Jadi volumenya 30 ml. Terus di gambar 2 ini ada air plus batu. Jadi air plus batu. Itu volumenya berapa? 50 ml. Kita tahu volume air ini ya, volume air itu 30 ml, sehingga 30 ditambah volume batu ya, volume batu itu sama dengan 50, sehingga volume batu itu 50 dikurangi 30 sama dengan 20 ml. Jadi jawabannya yang A. Oke, gampang kan? Insya Allah gampang kalau yang ini ya. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Arti simbol tersebut berturut-turut adalah. Nah, ya ini sebenarnya gampang ini. Jadi simbolnya untuk yang pertama ini gambar ledakan. Terus yang kedua itu gambar dari racun. Yang ketiga api ya, atau mudah terbakar. Jadi jawabannya yang A ya, mudah meledak, beracun, dan mudah terbakar. Gampang ini ya. Simbol-simbol ini sering kita temui di beberapa produk-produk biasanya yang berbentuk kaleng ya. Jadi seperti penyemprot hama itu kan ada simbol-simbol mudah terbakar atau meledak ya. Oke, lanjut saja soal yang ketiga. Gambar berikut yang menunjukkan susunan molekul pada kayu. Nah, kayu itu sifatnya adalah rapat ya. Kalau kita lihat untuk gambar susunan partikel itu, kalau yang di gambar C itu miliknya benda padat. Saya tulis ya, benda padat karena teratur. Nah, teratur dan rapat. Kalau di gambar yang mana itu? Yang B itu miliknya gas. Ini gas. Ya. Kalau yang gambar D ini benda cair. Jadi masih ada renggang-renggangnya ya. Oke. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut saja soal yang nomor 4. Susu dapat mengalir dan mengikuti bentuk gelas, cangkir, atau termos karena, nah kita lihat pilihannya ya. Yang A, susunan partikel susu rapat sehingga partikel mudah bergerak. Ini salah ini ya. Nah, ini salah. Kita kasih tanda. Susunan partikel susu kurang rapat, ikatannya sangat kuat sehingga partikel mudah bergerak mengikuti wadah. Kurang benar ini ikatannya ya. Susunan partikel susu tidak teratur, jaraknya agak renggang, dan ikatan antar partikel tidak kuat sehingga partikel mudah bergerak mengikuti wadah. Jadi jawabannya yang C yang benar ya. Nah, jadi mudah bergerak. Oke, lanjut. Yang nomor 5. Jadi ini ada perubahan wujud. Nah, yang ditanyakan membeku, mengembun, dan menyublim. Nah, gampang ini. Membeku itu dari, ya benar, dari cair ke padat ya. Membeku, membeku itu dari cair ke padat. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Yang nomor 6. Jadi ini ada perubahan wujud. Yang ditanyakan membeku, mengembun, dan menyublim. Nah, gampang ini. Membeku itu dari, ya benar, dari cair ke padat ya. Membeku, membeku itu dari cair ke padat ya.
itu dari benda cair ke padat. Nah, kalau mengembun dari gas ke cair ya. Terus kalau yang satunya, ini saya ganti dulu ya, tidak kelihatan ini. Kita ganti warna dulu. Nah, kita taruh di bawah saja. Oke. Terus kalau menyublim, nah, menyublim itu dari padat menjadi gas ya. Menyublim itu padat ke gas. Jadi jawabannya untuk membeku cair ke padat itu nomor 4 ya. Ini nomor 4. Terus mengembun itu dari gas ke cair. Gas ke cair adalah nomor 5. Menyublim padat ke gas, padat ke gas itu nomor 6. Jadi jawabannya yang C. Lalu bagaimana untuk nomor 1, 2, dan 3? Nah, untuk nomor 1 ya, nomor 1 itu dari padat ke cair itu mencair. Ya, kalau yang nomor 2 dari cair ke gas itu menguap. Kalau yang nomor 3 itu dari gas ke padat itu menghablur. Ya, menghablur. Nah, nanti bisa dicek lagi istilah-istilah pada perubahan wujud. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 6. Kemampuan kelelawar mengetahui lingkungan sekitarnya dengan menggunakan sistem sonar. Ya, sistem sonar itu menggunakan ultrasonik ini ya. Jadi di mana dengan mengepakkan sayap kelelawar. Dikenal dengan istilah apakah kemampuan yang dimiliki oleh kelelawar tersebut? Nah, jadi kemampuan ini disebut ekolokasi, yaitu sistem sonar alami yang digunakan oleh hewan. Ya, jadi cara kerjanya kelelawar mengeluarkan gelombang suara ultrasonik melalui mulut atau hidung, dan suara tersebut akan mengenai objek ya. Kemudian dipantulkan kembali ke kelelawar. Pantulan gelombang suara tersebut diterima oleh kelelawar ya. Sehingga tahu oh ternyata di sini ada ada benda dan lain-lain ya, kelelawar terbang menghindari. Oke, bisa kita lanjut soal ke-7. Tata surya merupakan bagian di alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak di dalam satu galaksi yang disebut Bima Sakti. Nah, nama lain galaksi Bima Sakti itu apa? Ya, benar. Ya, kita lihat dulu. Nah, galaksi Bima Sakti gambarnya seperti ini. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwasanya gambarnya mirip dengan Milky Way atau nama lainnya adalah jalur susu. Ya. Kita lanjutkan. Mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 30 km adalah, nah ini hanya kurang turun ini ya, harusnya ada di bawah, tidak apa-apa diabaikan saja. Langsung kita hitung,
Kita hitung untuk soal ini diketahui berarti diketahui kecepatan. Ya, diketahui V sama dengan 10 meter per sekon. Terus jarak S sama dengan 30 kilometer. Di sini ada perbedaan. Yang pertama satuannya meter per sekon, yang kedua satuannya kilometer. Ini harus kita rubah menjadi meter. Kilometer ke meter turun 5. Kok turun 5? Turun 3 ya. Sehingga dikali 1000 menjadi 30.000. Yang ditanyakan adalah apa? T. Jawab. Masih ingat kecepatan? V sama dengan S per T. Ya, kalau T sama dengan apa? Ya, benar. S per V. 30.000 dibagi 10. Coret-coret. Nah, 3.000 sekon. Jadi T-nya adalah 3.000 sekon. Jawabannya yang C. Gampang ya? Gampang. Nomor 8. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Nah, planet tersebut beredar dalam satu lintasan planet yang disebut orbit yang berbentuk elips. Peredaran planet-planet mengelilingi matahari disebut, nah ini gampang ini. Yang mana kira-kira? A, B, C, atau D? Yuk coba dipikir. Saya kasih waktu 5 detik. Udah ya, 5 detik ya. Jadi peredaran planet-planet mengelilingi matahari itu disebut revolusi. Karena planet, maka jawabannya yang C, yaitu revolusi planet. Nah, kalau revolusi bumi berarti hanya bumi saja yang berputar mengelilingi matahari. Kalau revolusi matahari berarti ini proses perputaran matahari mengelilingi galaksi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada gambar tanaman, yaitu soal yang nomor 10. Ada gambar tanaman, ada matahari, tanaman menghasilkan O2 dan gula, ya sugar. Terus tanaman membutuhkan CO2 dan H2O, yaitu karbon dioksida dan air. Nah, ini karbon dioksida, karbon dioksida. Kalau ini air ya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau O2 itu oksigen. Oke, lanjut. Klorofil adalah zat warna hijau daun. Klorofil terdapat pada daun. Klorofil berguna untuk menangkap cahaya matahari. Cahaya matahari digunakan untuk proses pembuatan zat makanan. Secara ilmiah, fotosintesis terjadi pada, dari sini sudah jelas ya, adanya cahaya itu hanya terdapat pada siang hari, yaitu jawabannya yang B. Karena yang dibutuhkan untuk fotosintesis itu cahaya matahari, sehingga jawabannya B, siang hari. Oke, lanjut untuk soal yang terakhir. Pada hewan dan tumbuhan terjadi peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu seperti pada gambar ya. Peristiwa tersebut dinamakan apa? Yuk, saya kasih waktu 5 detik. Jadi kalau di kita lihat ini soal sebenarnya ada 2 ya. Ada 2 jawaban. Kalau berdasarkan gambar, di gambar ini namanya adalah jaring makanan. Ya, kalau gambarnya ini namanya jaring makanan. Nah, tapi kalau di penjelasannya ini merujuk ke rantai makanan. Nah, ini
Jawabannya ada dua ini. Nanti silakan dipilih saja. Kalau saya pribadi ini lebih cenderung ke rantai makanan karena bisa jadi yang dimaksud dari soal tersebut adalah rantai makanan. Karena yang B itu pilihannya hanya jaring makanan. Harusnya apa? Jaring-jaring makanan. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ini soalnya agak rancu, tapi nanti bisa dibijaki apabila keluar dalam tes BPDB, ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan yang seri yang ketiga. Nanti bisa kita lanjut ke seri yang keempat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.